Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati. Pada kesempatan hari ini, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau terima berkat Tuhan. Kita mau terima lawatan Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk urapan, untuk perjamuan. Pada hari ini, mari kita mau berdoa. Kerinduan kita untuk bangsa kita terutama. Tuhan, inilah kerinduan kami ya Bapa. Kerinduan untuk bangsa ini Tuhan. Untuk bangsa ini dipulihkan. Bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya. Engkau tidak dimiliki oleh satu bangsa. Tapi Engkau dimiliki oleh kami. Yang mempunyai iman kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu dulu sekarang. Sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah buat kami. Yang menaruh pengharapan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau dekat Tuhan dengan-Mu. Kami mau bersekutu Tuhan dengan-Mu. Kami mau jalin persekutuan dengan indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami boleh menerima ketenangan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku Sepanjang hidupku. sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu dekat denganmu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
jalin hubungan Tuhan. Kami mau erat Tuhan. Oh Yesus yang memberikan kekuatan kami. Haleluya, haleluya, glory bagi Tuhan. Haleluya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, Sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami Tuhan. Dalam pergumulan kami saat ini Tuhan, tidak menghalangi kami Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Karena kami yakin dan percaya persekutuan kami dengan Engkau adalah persekutuan yang indah. Tuhan, kami mau siapkan hati kami ya Bapa, untuk mau siap lebih lagi Tuhan memuji meninggikan nama Tuhan. Karena inilah kerinduan kami. Dan hanya inilah Tuhan alasan Engkau layak disembah. Karena Engkau adalah pencipta segalanya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita siap menerima lawatan Tuhan lebih lagi. Kita mau siapkan hati kita, kita mau bangkitkan roh kita. Karena kami yakin, karena kita yakin kita lahir sebagai pemenang. Yes, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, Lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. yes, segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Yes, haleluya. Amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita memuji nama Tuhan. Nama Tuhan biar dimuliakan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Yesus Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, haleluya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. haleluya Yesus. Amin. Kita punya Tuhan yang besar, tidak perlu kita takut karena Tuhan menyertai kita.
tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. haleluya. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan. Kita mau terima berkat Tuhan. Biar berkat ilahi boleh kami terima lewat firman Tuhan. Walaupun percobaan, apapun yang kami jalani saat ini Tuhan, mungkin berat buat kami. Mungkin kami bilang kami tidak sanggup Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami yakin Kau izinkan semua pasti yang terbaik buat terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kami muliakan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan terus memimpin menyertai kami sehingga kami ada sampai saat ini. Kami telah memuji Engkau Tuhan, maka tiba saatnya pula kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, hati kami siap menerimanya. Kami butuh firman-Mu yang meneguhkan, yang menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari-hari ini sedang menyaksikan di mana Allah sedang menggoncang dunia ini. Lewat peristiwa besar yang saat ini sedang dirasakan oleh seluruh penduduk dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di mana-mana. Saudaraku, satu ayat firman Tuhan yang berkata bahwa Allah sedang menggoncangkan apa yang dapat digoncangkan. Lalu apa sikap kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan? Kita harus punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu saya ingin bagikan topik ini untuk kita semua. Hidup benar sebagai orang Kristen. Saya bacakan firman Tuhan, saya kutip dari kitab Ibrani pasal 12 dari ayat 25 sampai ayat 28 berkata demikian. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia jadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Menarik sekali ayat 28. Saya baca ulang, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Garis bawahi kata beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Apa yang berkenan kepada Tuhan? Tentu hidup kita yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Banyak orang berkata, saya sudah ke gereja, saya beribadah. Saya sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Itu baik. Tapi kasih dalam Tuhan.
apa yang dimaksudkan dalam ayat ini, yaitu mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Artinya beribadah itu bukan hanya di gereja, terbatas gedung, tetapi di mana saja kita berada. Di rumah kita bisa beribadah, dimanapun kita berada, di situ kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Saya melihat secara positif bahwa apa yang sedang terjadi, Allah sedang menggoncangkan dunia ini. Secara tidak sadar kita umat Tuhan dipaksa untuk beribadah kepada Tuhan secara benar. Dengan cara yang berkenan. Saya tidak bermaksud berkata bahwa beribadah di gereja itu bukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita beranggapan bahwa kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita datang beribadah di gereja, satu gedung yang besar, itu adalah ibadah yang terbaik. Tetapi saya mau katakan lewat bacaan ini bahwa hidup benar dan berkenan kepada Tuhan bisa kita lakukan di mana saja. Perhatikan di dalam ayat ini, bacaan kita ini, bahwa Allah sedang menggoncangkan apa yang dapat digoncangkan. Bukan hanya bumi, bukan hanya langit, tapi semua unsur, semua sendi-sendi digoncangkan. Termasuk ekonomi, sesuatu yang dapat digoncang, politik, apapun itu. Sebuah negara bisa digoncang. Apa yang dapat digoncangkan? Hari ini Allah sedang buktikan. Saudaraku, ketika tsunami di Aceh, orang Filipina tidak merasakan, orang Papua tidak merasakan. Gempa bumi di Jepang, orang Indonesia tidak merasakan. Demikian juga satu tahun yang lalu gempa bumi melanda kota Palu dan sekitarnya. Pulau Jawa tidak merasakan. Peristiwa-peristiwa di belahan dunia lainnya yang sedang terjadi kita tidak merasakan. Tapi apa yang sedang terjadi hari ini terjadi secara merata. Itu artinya Allah sedang menggoncangkan apa yang dapat digoncangkan. Apa yang menjadi andalan manusia hari-hari ini Allah sedang goncang. Sehingga digenapi ayat ini bahwa tinggal satu yang tidak tergoncangkan. Apa itu? Itulah kerajaan Allah. Dan apa itu kerajaan Allah? Itulah kebenaran. Karena firman Tuhan berkata bahwa hal kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Karena itu saya sangat meyakini bahwa setiap umat Tuhan yang ada di dalam kerajaan Allah, mereka tidak tergoncangkan apapun yang terjadi. Kalau kita sebagai umat Tuhan ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita tidak perlu takut apa yang terjadi yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah, saudaraku, kembali ke bacaan kita tadi, bahwa Allah menghendaki satu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan ibadah yang berkenan kepada Tuhan seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kekasih dalam Tuhan, beribadah dengan cara yang benar seperti apa yang Tuhan kehendaki.
Paulus berkata, persembahkan tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati, tapi persembahan yang hidup. Lalu kudus. Dan dikatakan, dan sempurna atau berkenan kepada Allah. Bukan persembahan yang cacat. Ini yang Tuhan mau. Artinya setiap kita datang beribadah kepada Tuhan, kita berikan yang terbaik kepada Allah, bukan sesuatu yang cacat. Banyak orang berpikir saya sudah beribadah, tapi tanpa sadar bahwa dia mempersembahkan sesuatu yang cacat di hadapan Tuhan. Datang ke rumah Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Datang memuji Tuhan, tapi pikirannya bukan di rumah Tuhan. Itu bukan beribadah dengan cara yang benar. Atau hari-hari ini banyak orang datang ke rumah Tuhan. Dan mereka mengklaim bahwa saya sedang beribadah. Tapi dia sedang asik dengan HP. Dia tidak fokus kepada Allah. Itu bukan ibadah yang benar yang dikehendaki Tuhan. Jadi yang Tuhan mau adalah beribadah yang benar di hadapan Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan. Dan intinya bahwa kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Allah itulah ibadah yang sejati. Hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan inginkan umatnya hari-hari ini ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada hal yang menarik sekali saudaraku. Dalam kitab Maliaki, mungkin ayat ini sudah sering kita baca, ayat 18. Dikatakan dalam ayat ini, saya baca dari ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Menarik sekali di kalimat awal ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali. Artinya bahwa sebelumnya pernah terjadi Allah membedakan umat yang beribadah kepadanya dan mereka yang tidak beribadah kepadanya. Saat manakah itu? Kalau saudara pernah baca ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, tulah ke-10. Kalau saudara baca di situ Allah membawa satu perbedaan antara orang yang beribadah kepadanya dan mereka yang tidak beribadah. Anak sulung orang Mesir, semua anak sulung hewan, semua mati. Tetapi orang Israel dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan hewan milik umat Tuhan, bangsa Israel, tidak ada satupun yang mati. Allah mengadakan perbedaan. Dan itu yang Tuhan akan ulangi hari-hari ini. Akan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan mereka yang tidak beribadah kepadanya. Oleh karena itu, mari kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita sungguh-sungguh kita beribadah dengan cara yang benar. Yang berkenan kepada Tuhan. Bukan lagi saatnya kita ini main-main kita beribadah. Dan saya mau katakan bagi kita semua bahwa jika kita hidup benar, maka sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita akan melayani dengan motivasi yang benar. Pelayanan kita murni untuk Tuhan. Kalau kita sebagai jemaat Tuhan, kita akan sungguh-sungguh dengan tulus hati kita beribadah kepada Tuhan.
dengan motivasi yang benar. Kalau kita sebagai para pemimpin, kita yang melayani dengan motivasi benar, itu yang Tuhan mau. Jadi kalau kita ada di antara kita, ya sebagai jemaat Tuhan kita beribadah tapi ada motivasi lain, maka itu bukan sesuatu yang diperkenan Tuhan. Dalam firman Tuhan dalam Injil Matius ayat yang sangat terkenal, dan kita semua mengerti ayat ini dalam pasal 22 ayat yang ke-35, ayat 37 saya bacakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini berbicara ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Artinya kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa. Bukan separuh hati, 1/8, tapi sepenuh hati kita persembahkan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Mari di hari-hari terakhir ini, saudaraku, saya mau katakan bahwa kita sudah berada di penghujung di zaman ini. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan yang saya sangat yakini. Kita semua percaya Yesus akan segera datang. Tidak lama lagi Dia akan datang menjemput setiap orang benar. Orang-orang yang beribadah secara benar. Seperti yang firman Tuhan katakan, mereka yang hidup di dalam kebenaran, mereka yang hidup di dalam kesucian, mereka yang hidup di dalam kekudusan. Saudaraku, jangan sampai kita terlena, kita masuk di dalam perangkap. Tahukah saudaraku bahwa Allah sedang merindukan umatnya datang kepada Dia. Tapi tanpa sadar kita juga sebagai umat Tuhan, bahwa kita ini sering masuk di dalam perangkap, masuk di dalam jebakan. Apa itu jebakan? Sesuatu yang masuk akal secara daging. Banyak anak-anak Tuhan saat ini sedang masuk di dalam jebakan kesenangan, jebakan kesenangan daging. Dan itulah racun daripada iblis sebetulnya, yang mematikan. Karena itu saudaraku, jangan sampai kita terlena. Mari kita sadar dan sesadar-sadarnya. Paulus berkata, jangan kita tidur seperti orang lain tidur. Mari kita bangun, kita sadar. Saudaraku, apa yang terjadi bukan secara kebetulan. Dan ini bukan kesalahan satu bangsa manapun. Tapi ini sedang Allah luaskan terjadi. Supaya dunia sadar bahwa tidak ada yang dapat menolong selain Tuhan. Allah sedang buktikan kedahsyatannya. Kalau saudaraku, ayat tadi berkata Allah sedang menggoncang. Saudara, maka mau tidak mau, suka atau tidak, semua manusia harus mengakui bahwa manusia tidak punya kuasa apa-apa kecuali Tuhan yang kita muliakan, yaitu Yesus. Karena itu mari jemaat Tuhan, mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam kita mengiring Tuhan. Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Engkau sebagai pelayan, engkau melayani dengan tulus, dengan hati yang murni. Jangan dengan motivasi yang salah. Biar engkau layani Tuhan. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Sadarlah,
Allah sedang menggoncangkan dunia ini. Mari kita sadar. Mari kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Engkau yang hidup dalam dosa, mari tinggalkan dosa. Engkau hidup dalam kehidupan lama, mari tinggalkan kehidupan lama. Engkau datang kepada Tuhan. Engkau berkata, Tuhan ampuni saya. Saya mau datang kepadamu, saya mau terima anugerah keselamatan daripadamu. Harta tidak bisa menyelamatkan saya. Jabatan pangkat saya tidak bisa menyelamatkan saya. Saya butuh keselamatan daripada Allah. Hari ini, Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari buka hatimu. Renungkan firman Tuhan. Taruh itu dalam hatimu. Dan saya mau katakan, tidak ada waktu yang terbuang. Tidak ada detik, menit yang terbuang begitu saja. Mari kita pakai untuk terus memuliakan Tuhan. Hari ini adalah hari yang jahat. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan, mengajar kita semua. Amin. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kalau pada kesempatan ini kembali kami akan menerima sakramen perjamuan kudus, di mana kami akan menyatu dengan Engkau lewat roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kuduskan setiap kami. Dan kami sambut perjamuan kudus saat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian karena salib-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kanan kita yang memegang roti. Inilah tubuh Yesus yang hancur karena dosa-dosa kita. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salib-Mu, karena salib-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu, engkau berdiri dengan sikap doa di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari engkau bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu kami dibolehkan, kami dibebaskan. Karena salib-Mu penyakit kami disembuhkan.
Haleluya, haleluya. Terima kasih, bersemua engkau bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi sama-sama kita angkat tangan kanan kita yang memegang roti dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sambut, kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pindahkan cawan anggur ke tangan kananmu, angkat tinggi-tinggi. Inilah darah Yesus. Firman Tuhan berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan atas dosa. Karena itu mari engkau sambut dengan iman. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Angkat kembali pujian ini karena salib-Mu. Oh haleluya. Engkau hadir melawat setiap umat-Mu. Engkau hadir memulihkan setiap umat-Mu. Engkau hadir memberikan keteguhan, memberikan sukacita, bahkan kemenangan bagi setiap umat-Mu. Haleluya. Melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu, ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kembali kami arahkan hati kami kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami telah menunggal dengan Engkau lewat perjamuan kudus pada kesempatan ini. Dan kami percaya bahwa setiap kami telah dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang telah diteguhkan kembali. Demikian Tuhan, yang ada di dalam kekhawatiran, Tuhan memberikan kepastian. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, berkati rumah tangga umat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa ini, berkati bangsa kami, bangsa yang kami cintai ini. Biarlah Engkau penuhi dengan kemuliaan-Mu.
Oh Tuhan, Engkau pulihkan negeri kami dari sakit penyakit, dari virus corona yang saat ini sedang melanda negeri ini. Demi nama Yesus, Tuhan segera pulihkan supaya kami boleh melihat kuasa Allah dinyatakan, nama Tuhan dimuliakan. Bahkan kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang juga mengalami hal yang sama. Demi nama Tuhan Yesus, Engkau hadir untuk memulihkan. Bapa, nyatakan kuasa-Mu, biar setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Setiap lutut akan datang bertekuk lutut di bawah kaki-Mu, menyembah Engkau dan mengaku Engkaulah Tuhan satu-satunya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, saya percaya Bapak dan Ibu diberkati oleh Tuhan. Untuk info sepekan, Bapak dan Ibu bisa cek di grup Jemaat GBI Villa Tomang Baru atau di Instagramnya GBI Villa Tomang Baru. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening yang ada di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Sekali lagi kita sejemput berdiri bersama-sama. Kita mau terima doa berkat. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Maka sekarang tiba saatnya kami akan menerima berkat-Mu untuk kami bawa pulang ke rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Mari saudaraku arahkan kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudara, turunlah kiranya berkat yang melimpah daripada Bapa, kekuatan, perlindungan, serta penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang akan selalu menyertaimu, keluar masukmu di dalam perlindungannya, bahkan yang akan memberkati hidupmu sehingga engkau semakin naik bukan turun. Dan kiranya penghiburan, damai sejahtera dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus senantiasa tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak